Adapun perbedaan Al-Quran dan hadis qudsi adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa afdolil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril di Gua Hira sekitar 5 km dari kota Mekah. Dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama kali saat beliau berusia 40 tahun. Peristiwa ini disebut dengan Nuzulul Quran, tepatnya pada malam 17 Ramadan. Al-Quran merupakan bukti mukjizat Rasulullah SAW yang masih terpelihara sampai saat ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Hijr ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Shadaqallahul azim. Ayat ini memberikan jaminan tentang kesucian dan kemurnian Al-Quran selama-lamanya. Allah menamai kitab suci ini dengan banyak nama, di antaranya Al-Quran, Al-Kitab, Az-Zikr, At-Tanzil, dan Al-Furqan. Muhammad Abdullah Darwas, beliau merupakan sarjana Quran terkemuka Mesir dan seorang profesor studi Islam di University of Al-Azhar Mesir, berkata bahwa dinamakan Al-Quran karena dibaca dengan lisan dan dinamakan Al-Kitab karena ditulis dengan pena. Kedua penamaan kitab ini sangat relevan dengan kenyataannya. Sepatutnya Al-Quran itu dipelihara dalam bentuk hafalan dan tulisan dengan baik. Allah memberikan banyak sifat kepada Al-Quran, di antaranya nur sebagai cahaya, mau'izah sebagai nasihat, mubin yang menjelaskan, al-mubarak yang diberkati, busyra berita gembira, aziz yang dimuliakan, majid artinya yang dihormati, dan basyir artinya pembawa berita gembira. Hadis Nabawi adalah apa saja yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun sifat Nabi. Hadits qudsi maksudnya adalah Rasulullah menjadi perawi kalam Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk lafal Nabi itu sendiri. Adapun perbedaan Al-Quran dan hadis qudsi adalah: 1. Al-Quran adalah mukjizat yang sifatnya abadi sampai hari kiamat, sedangkan hadis qudsi bukan mukjizat. Yang kedua, Al-Quran akan menjadi ibadah jika dibaca, sedangkan hadits qudsi bukan merupakan ibadah. Yang ketiga, Al-Quran adalah wahyu dalam bentuk makna maupun lafal, sedangkan hadits qudsi wahyu dalam bentuk makna tetapi bukan dalam bentuk lafal. Ada 7 grade Al-Quran, yaitu didengar, dibaca, diartikan, dihafalkan, ditadabburi, diajarkan, dan diamalkan. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran.